Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman trader, apa kabar? Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan tentunya aktivitas trading kalian profit konsisten ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai teman-teman, mari kita mendoakan sejenak ya. Teman-teman kita ataupun saudara-saudara kita ataupun keluarga kita yang mungkin pada hari ini masih dalam keadaan sakit, semoga penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat kembali seperti semula. Amin ya rabbal alamin. Oke, sahabat trader, ketemu lagi dengan saya di sini. Kembali dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ya lebih detail mengenai strategi core of the core yang sudah saya share di video sebelumnya. Masih banyak teman-teman trader pemula yang masih kebingungan dalam pengaplikasian ataupun penentuan daripada open posisi ya teman-teman trader. Oke, sahabat trader, di sini saya akan menjelaskan kepada kalian semuanya ya. Tolong disimak, dipahami baik-baik apa yang saya ucapkan supaya pesannya tersampaikan ya. Oke. Jadi begini teman-teman. Indikator daripada HMA dan SMA ini adalah jenis indikator untuk tren ya. Jadi kita lebih mudah dalam pembacaan arah tren market ketika kita menggunakan yang namanya indikator moving average. Cuman di sini kita tergantung dari settingan indikator tersebut. Di sini saya menggunakan jenis HMA atau Whole Moving Average ya kan, dengan yang satunya Simple Moving Average, yang mana settingannya teman-teman sudah bisa melihat di video saya sebelumnya. Jadi strategi core of the core ini teman-teman trader untuk time frame yang 5 detik, bagi kalian yang belum paham, saya sarankan jangan diaplikasikan secara langsung ya. Latih dulu di akun demo. Kenapa? Karena strategi ini butuh yang namanya kecepatan dalam menganalisa teman-teman. Jadi saya ulangi lagi, ini adalah peringatan buat teman-teman trader pemula. Jangan langsung diaplikasikan ketika kalian belum mahir. Karena di sini kecepatan menganalisa kita dibutuhkan. Oke, saya jelaskan ya mengenai indikator tersebut ya. Jadi gini teman-teman, patokan yang utama itu adalah SMA 50, yaitu yang warna merah. Sebentar. Indikator yang 50 teman-teman, yaitu yang warna merah. Itu adalah patokan utama. Gunanya apa? SMA 50 yang warna merah ini berguna untuk membaca secara tren globalnya teman-teman. Nah, sedangkan untuk HMA yang warna kuning, HMA 18 ya, yang warna kuning itu tren jangka pendek, tetapi acuan dasar utamanya adalah mengikuti daripada SMA 50 teman-teman. Saya jelaskan lagi. Contoh ya, pada saat SMA 50 itu berada di bawah candle atau di bawah HMA 18, itu artinya dominan trennya adalah kenaikan teman-teman. Begitu juga sebaliknya ketika SMA 50 itu berada di atas candle atau di atas HMA 18, itu artinya secara tren kita bisa melihat atau bisa ngebaca bahwa trennya itu bakal turun. Paham ya teman-teman ya? Nah, saya sarankan buat teman-teman untuk yang masih belajar atau baru memulai ya dalam mengaplikasi strategi ini,
Jangan hajar dalam setiap momen atau jangan hajar dalam setiap periode ataupun setiap menitnya, jangan ya. Kalian open posisi di momen-momen tertentu saja, cari golden momennya saja. Jangan ikutin apa yang saya telah praktekkan dalam sebuah video. Saya tidak menyarankan hal itu, teman-teman. Penting sekali untuk teman-teman pemula ya, rules yang sering kali saya sampaikan, bahwa dalam setiap sesi kita menciptakan 3 kali transaksi profit dan stop ketika kita loss berturut-turut dalam kompensasi level ketiga. Ini kalian harus patuhi, teman-teman trader. Jangan dihajar. Karena sebagus apapun sebuah strategi itu pasti ada titik lemahnya. Nah, buat kalian yang belum menguasai atau modalnya masih modal pas-pasan, saya sarankan cari golden momennya saja, teman-teman. Paham ya, teman-teman ya? Seperti apa sih golden momennya itu? Nah, di sini saya akan kasih gambaran buat teman-teman ketika sebuah momen itu hadir dalam penggunaan sebuah indikator. Contoh seperti ini, teman-teman. Perhatikan, teman-teman. Pada saat si indikator SMA dan HMA itu crossing, teman-teman, entah itu crossingnya ke atas ataupun ke bawah ya, artinya ketika sinyal itu hadir gitu, dalam strategi ini biasanya momen itu datang bisa kita manfaatkan 2-3 kali, teman-teman. Contohnya seperti ini. Ini pada saat crossing ya, yang saya lingkarin HMA 18 mengcrossing SMA 50 ya. Nah, ini crossingnya ke bawah, jadi artinya trennya itu adalah penurunan. Nah, di sini kita memanfaatkan momen. Fokus kita adalah open posisi turun, teman-teman. Perhatikan ini. Pada saat dia crossing, lihat 1, 2. Nah, artinya apa? Lakukan ini, teman-teman, yang kalian yang bisa kalian amatin ya. Satu, dua. Nah, di momen seperti ini, teman-teman, kita bisa memanfaatkan 2-3 kali momen. Jadi ketika sudah dapat, teman-teman sudah dapat profit, itu jangan dihajar terus. Tunggu crossing berikutnya, teman-teman. Oke. Saya kasih contoh nih di sini ya. Pada saat ini crossing, pada saat indikator crossing ya, perhatikan. Nah, di sini di waktu yang saya lingkarin, itu kita kan persiapan ya untuk open posisi ke bawah ya. Nah, tapi bergerak marketnya dia naik lagi di waktu yang saya lingkari berikutnya. Harga closingnya berada di atas posisi open maksudnya ya. Nah, di sini kita kan loss. Nah, ketika candle masih bergerak ke bawah atau berada di bawah SMA 50 dan HMA 18-nya juga masih di bawah, artinya kita masih punya kesempatan, teman-teman, untuk melakukan yang namanya kompensasi. Nah, kita lanjutkanlah di sini. Sebentar. Di periode yang ini kita open lagi di sini, teman-teman. Kita open lagi ke bawah dengan tingkatan level kompensasi, teman-teman. Nah, di sini closingnya itu candlenya berada di bawah, jauh sekali dari open posisi kita. Setelah itu kita lanjut lagi. Dari sini kita bisa OP lagi, teman-teman. Nah, closingnya di sini harga ada di bawah. Artinya kita sudah memanfaatkan 2 kali momen, golden moment, dengan menciptakan 2 kali profit nih. Paham ya, teman-teman ya? Saya kasih contoh lagi.
Setelah kita dapatkan momen profit, kita jangan langsung hajar ya. Jadi kita tunggu crossing berikutnya. Perhatikan teman-teman di sini. Nah, ini terjadi yang namanya crossing lagi nih, SMA 50 dan juga HMA 18. Kita bisa manfaatkan momen teman-teman bisa dari setelah crossingnya ya. Jadi ketika crossing waktunya di sini. Nah, ini candle bergerak ya masih teman-teman. Kita bisa manfaatkan OP di sebelah sini. Nah, di periode yang ini harganya berhentinya di sini, closingnya di atas. Nah, kita udah dapat satu momen teman-teman. Paham ya? Nah, misalkan nih kita mau melanjutkan momen nih. Di sini kita OP lagi. Ternyata di sini closingnya harganya di bawah teman-teman. Nah, otomatis kita loss. Kapan kita melakukan kompensasinya? Kita tunggu, ingat, kita tunggu. Kita tunggu pada saat candle itu bergerak di atas HMA. Contohnya di sini. Oke, teman-teman lihat ya. Nah, ketika si candle ini bergerak di atas HMA dan SMA 50-nya masih berada di bawah candle, berarti kita masih ada kesempatan untuk melakukan open posisi naik lagi. Paham ya? Teman-teman bisa melihat di sini closing yang dari open posisi sinyal HMA yang saya lingkarin ini. Nah, kita open posisinya di sini ya. Gimana ya? Saya garis dulu. Nah, harga closingnya di sini. Nah, otomatis masih profit teman-teman. Nah, setelah itu jangan hajar lagi teman-teman. Sabar dulu. Jadi teman-teman jangan ikutin cara saya dalam melakukan open posisi. Oke. Kita tunggu lagi teman-teman di momen berikutnya. Di sini terjadi lagi crossing. Perhatikan ini gelombangnya teman-teman. Ketika dia crossing ya, market bergerak turun. 1, 2. Nah, di sini ada yang namanya gelombang-gelombang ya teman-teman ya. Ada gelombang pergerakan daripada candle dan kita bisa memantau dari indikator HMA-nya. Teman-teman bisa melihat gelombang pergerakan tersebut, itulah momen yang bisa kita ambil teman-teman. Open posisi yang idealnya seperti apa? Pastikan kalau misalkan trennya turun nih. Tren turun. Open posisinya adalah ketika candle bergerak di bawah HMA 18. Contoh. Teman-teman bisa melihat di situ ada candle merah yang mulai bergerak di bawah candle merah ya. Kita bisa open dari situ. Kalau seandainya loss, momen berikutnya. Oke. Kalau masih loss lagi teman-teman, hajar lagi momen berikutnya teman-teman. Oke. Jadi seperti itu ya. Makanya di sini dibutuhkan yang namanya kompensasi itu tetap kita butuhkan ya kan. Tapi saya menyarankan buat teman-teman maksimal kompensasi level ketiga. Ketika masih loss juga dalam sesi yang berturut-turut, stop, jangan dilanjut ya. Bahaya teman-teman. Kita pantau lagi ya. Nah, seperti ini teman-teman. Terjadi crossing. Jadi kita udah mulai persiapan nih untuk open posisi naik. Kapan open posisinya yang terbaik ya kan? Pastikan candle ketika sudah menembus atau berada di atas HMA 18. Di situ kita mulai open posisi naik teman-teman. Perhatikan di sini juga.
Nah, ini adalah posisi-posisi ideal kita dalam melakukan sebuah open posisi, teman-teman. Perhatikan di sini gelombangnya jelas sekali. Sebentar. Ketika dia crossing ya. 1, 2. Gelombangnya jelas sekali, teman-teman. Manfaatkan 2-3 kali transaksi profit cukup. Jangan dihajar ya. Ini kita bicara secara tren ya. Terus nanti kalau market sideways bagaimana? Nah, kemarin ada yang komen di video saya sebelumnya, dia bilang kalau menggunakan strategi ini dia lost doll ya, lost doll. Jadi begini teman-teman, saya tidak menjamin 100% strategi-strategi yang saya bagikan itu bisa menghasilkan profit 100% teman-teman. Tidak. Jadi bukan seperti itu teman-teman. Money management di dalam aktivitas trading itu tetap diperlukan. Jadi saya harapkan teman-teman jangan setelah melihat video saya, setelah melihat cara OP saya, terus kalian ikut-ikutan, jangan. Jadi pengetahuan tentang ilmu atau penguasaan tentang ilmu saya dengan teman-teman itu tidak sama. Kalau saya yang menciptakan strategi, otomatis saya paham. Tapi buat teman-teman yang baru melihat, yang baru tahu, terus kalian sudah berani untuk melakukan open posisi barbar, berani melakukan kompensasi tanpa ada batasan, itu konyol teman-teman. Jadi saya tidak menyarankan hal itu ya. Ketika market sideways dan kalian sudah mengalami loss berturut-turut dalam level kompensasi level ketiga, jangan dilanjutkan, stop teman-teman. Simple. Kapan dilanjutkan? Nanti sesi berikutnya. Ya anggap kalian trading pada saat sesi tersebut belum rezeki. Gitu teman-teman. Nah kalau sudah profit, batasi teman-teman 3 kali transaksi profit, stop. Jangan dilanjut. Ini gunanya apa? Untuk melatih kedisiplinan kalian gitu loh. Disiplin strategi itu penting teman-teman. Ketika kalian sudah mulai terbiasa, insting kalian sudah mulai dapat, fine, gak ada masalah. Modal kalian cukup, mulai udah berkembang gitu ya, it's okay, gak ada masalah. Oke, banyak trader yang mengatakan, termasuk saya juga ya, mulailah investasi itu minimal 1% dari modal kalian. Betul ya? Itu kalau modal kalian minim teman-teman. Kalau modal kalian gede, jauh lebih enak. Gunakan 0,1% dari modal kalian. Itu jauh lebih enak teman-teman. Nah jadi apa yang saya praktekkan dalam open posisi, itu yang saya lakukan di bawah 1%. Saya sering melakukan itu di bawah 1% teman-teman. Makanya psikologi itu lebih tenang teman-teman. Nah saya harapkan buat teman-teman semuanya yang modal pas-pasan, yang modal minim, usahakan minimal 1% dari modal. Usahakan. Makanya saya menyarankan buat teman-teman pemula itu minimal modal 1,4 juta. Minimal. Kalau kalian punya 3 juta ya lebih bagus. Berarti kalian bisa mulai investasinya di 0,5% dari modal kalian. Ini gunanya fungsinya untuk menjaga kestabilan emosional kalian, kestabilan psikologi kalian. Nah, dalam hal pembatasan resiko, ketika kalian menemui loss berturut-turut dalam kompensasi level ketiga, itu saldo kalian kurangnya nggak banyak teman-teman. Dikit aja gitu loh. Paham ya? Nah, ini adalah strategi yang powerful ketika kalian sudah memahami teman-teman. Cara tercepat dalam menaikkan saldo
itu dengan strategi core of the core. Intinya, inti daripada strategi. Jadi diasah dulu, dilatih dulu, jangan pernah bosan ya. Manfaatkan dulu waktu kalian untuk belajar. Jangan langsung terjun ke akun real, uangnya disimpan aja dulu. Di Binomo kan udah disiapkan tuh demo account. Manfaatkan teman-teman. Atau di turnamen boleh. Kalau kalian malas di demo account, ikutin turnamen tuh. Ada yang daily free, ada yang berbayar ya kan. Manfaatkan itu, nggak apa-apa. Jadi saya harapkan teman-teman sabar dalam pengaplikasian strategi core of the core ini. Oke, di sini saya akan praktekkan juga kembali ya. Dalam pengaplikasian strategi ini seperti apa? Di sini saya akan coba untuk memposisikan diri saya sebagai trader pemula. Jadi saya nggak mau barbar, saya mau berikan contoh yang baik atau contoh yang benar. Bagaimana cara transaksi kalau kita ini seorang trader pemula gitu ya. Rulesnya tetap saya akan mencoba berusaha menciptakan 3 kali transaksi profit. Dan ketika saya loss berturut-turut maka saya juga stop. Jadi ketika 3 kali transaksi profit sudah tercipta, saya akan stop. Dan ketika saya loss berturut-turut dalam level kompensasi, level ketiga saya juga stop. Jadi seperti itu ya teman-teman. Dan ini saya akan open hanya pada momen tertentu atau di golden momennya saja. Saya tidak hajar, oke? Perhatikan baik-baik, simak baik-baik. Ini adalah golden momennya teman-teman. Jadi pada saat candle bergerak di atas HMA dan sinyal daripada indikator SMA 50 adalah sinyal kenaikan, trennya adalah kenaikan secara globalnya, maka ini adalah golden moment teman-teman. Teman-teman di sini boleh bom, nggak ada masalah, tetapi tetap saya tidak menyarankan buat pemula. Paham ya? Oke, saya coba langsung praktek. Apakah saya mendapatkan sebuah golden moment di sini? Kita akan lihat sama-sama teman-teman. Ini trennya panjang sekali kenaikan. Perhatikan dari sini ya. Semenjak dia crossing, naik, naik, turun, naik lagi, naik, naik, turun sebentar, naik lagi teman-teman. Oh, panjang sekali. Saya mulai investasi di nilai yang sangat kecil ya. 15.555, angka unik. Jadi saya hanya open posisi berdasarkan sinyal daripada indikator. Ketika market sideways, saya tidak akan open posisi, atau mungkin saya menemui loss berturut-turut ketika market sideways dalam kompensasi level ketiga, maka saya stop teman-teman. Jadi tolong diperhatikan baik-baik ya. Ketika belum ada momen, jangan dipaksa teman-teman. Sabar. Kunci sukses di dalam dunia trading, kalau dari edukasi saya, ada satu kuncinya, yaitu sadis, sabar dan disiplin. Sabar menunggu momen, disiplin sama strategi. Itu adalah kuncinya teman-teman. Sabar dulu, kita menunggu momen ya.
Durasi videonya agak panjang, jadi nggak ada masalah ya. Semoga teman-teman tidak bosan, tidak boring mendengar ulasan dari saya. Semoga video ini betul-betul bisa ngejawab buat teman-teman yang masih bingung dalam penggunaan strategi core of the core ini. Oke, ada momen teman-teman. Kelewat ya. Tapi nggak apa-apa. Tidak gampang teman-teman trading sambil menjelaskan. Tapi mudah-mudahan saya masih bisa menciptakan profit ya. Ini demi kalian semua. Masuk ya. Kita akan tunggu transaksi yang terbuka ini. Kita selesaikan dulu. Kalau ada momen saya pasti open lagi. Perhatikan ya, udah crossing. Terus SMA-nya juga berada di atas yang 50 ya. Jadi artinya kita fokus open posisinya adalah ke bawah. Nah, pada saat candle bergerak seperti ini, dia bergerak di atas HMA, padahal sinyal indikatornya turun nih. Kita jangan open, tunggu saja momennya. Nah, ketika seperti ini bergerak, ya oke, profit ya. Kita bisa open lagi teman-teman. Nah, seperti itu. Kita manfaatkan momen 2-3 kali open saja ya. Di dalam setiap momen crossing sinyal indikator. Kita akan tunggu. Pada saat transaksi yang sekarang ini loss, kita jangan langsung OP. Kita tunggu dulu. Oke, kita loss. Nah, pada saat bergerak seperti ini teman-teman, perhatikan ya. Tunggu. Candle bergerak di bawah HMA 18. Tapi tunggu dulu, karena HMA-nya belum menukik ya. Sabar dulu. HMA-nya belum menukik ke bawah. Jadi kita belum bisa dapat momen di situ. Oke, sudah mulai crossing lagi. Kita bisa OP ke atas. Namanya market teman-teman, tidak ada yang bisa memprediksi 100% ya. 1 menit ke depan atau beberapa menit ke depan dia mau kemana itu tidak ada yang bisa memprediksi 100%. Jadi oleh karena itu money management sangat-sangat diperlukan. Kalau kalian mau selamat dalam dunia trading, kalau kalian mau sukses dalam dunia trading, kalau kalian mau profit konsisten setiap harinya, ikutin patuhi rule-nya teman-teman. Perhatikan, kita akan tunggu. Secara sinyal sudah benar, saya open ke atas, market bergerak turun. Kita tunggu.
Yang bawah aja ya dapat ya. Oke, yang duanya loss. Kita tunggu lagi momennya. Perhatikan indikator SMA 50-nya udah mulai datar. Disinilah kadang momen sideways itu hadir. Perhatikan SMA 50-nya. Oke, SMA 50-nya mulai datar, saya open berlawanan arah teman-teman. Ingat, kalau market sideways, kita open berlawanan arah. Saya open ke atas ya. Apakah profit transaksi yang sekarang? Tujuh, 5, 4, 3, 2, 1 profit ya. Mantap. Ya, kita lihat SMA 50-nya udah mulai membengkok ke atas ya, yang warna merah kalian lihat ya. Kita akan tunggu. Ketika trennya naik atau sinyalnya naik, kita open posisinya adalah ketika candle berada di atas HMA 18. Ingat itu ya. Oke, saya open ke atas ya. Perhatikan teman-teman ya. Saya harapkan teman-teman bisa praktek dengan baik. Apa ya? Jangan buru-buru pokoknya ya. Sadis, ingat pesan saya. Kuncinya sadis, sabar dan disiplin. Videonya lama sudah ini teman-teman. Lebih 30 menit. Semoga kalian tidak bosan ya. Apakah profit? Oke, kena sliding ya teman-teman. Oke, saya coba untuk kompen ya di sini. Level 1 ke atas, tetap ke atas ya teman-teman. Karena SMA 50-nya masih ada di bawah, candle berada di atas ya. Dan open posisi saya ketika candle bergerak di atas HMA 18. Ketika transaksi ini profit, mungkin saya akan mengakhiri video ini. Jadi teman-teman silahkan dipraktekkan lagi ya. Pokoknya pahami ulang-ulang video saya, pahami apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan profit. Ayo. 5, 4, 3, 2, 1.
Oke, mantap. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Jadi saya udah ulas nih mengenai strategi core of the core ini. Silahkan teman-teman pahami, silahkan teman-teman cermati, silahkan teman-teman praktekkan. Ya, dilatih teman-teman. Ketika teman-teman dapat satu strategi, terus kalian aplikasikan dan ternyata gagal, bukan berarti strategi itu buruk teman-teman. Mungkin saja pada saat kalian aplikasikan itu marketnya nggak ngedukung. Jadi kalian loss. Bukan begitu cara mengetahui sebuah strategi yang bagus itu teman-teman. Jadi kita harus melatih terus atau menggunakan secara beberapa kali sesi trading ya. Katakanlah sesi yang pertama gagal. Sesi yang kedua belum tentu. Nah, bisa profit, bisa gagal kan gitu. Jadi kalian bisa mengukur sampai seberapa akurat sih gitu loh. Nah silakan, saya udah buktikan sama teman-teman ya, saya udah praktekin, saya udah jelaskan secara mendetail ya kan. Semoga kalian paham dan bermanfaat ya buat semuanya. Silakan teman-teman pahami, demikian mungkin video dari saya. Kalau masih kurang jelas silakan komen aja di kolom komentar ya. Dan satu hal lagi nih, ya mohon maaf ya buat teman-teman para haters ya. Ya namanya juga manusia ya, ada yang baik, ada yang buruk. Kita sudah bagikan ilmu gratis, kita sudah rela buat video dini hari, tengah malam ya. Harusnya orang istirahat, kita bikin edukasi. Masih juga ada yang nggak suka gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah ya, saya tetap berdoa buat para haters. Semoga kalian sukses selalu, semoga rezeki kalian dilancarkan. Kalau kalian seorang trader ya saya doakan juga semoga kalian menjadi trader sukses ya, supaya bisa ngebantu banyak orang. Amin ya robbal alamin. Jadi mungkin itu saja teman-teman trader ya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.